SDN Jateng 01, Bapak Aluskam, yang diwakili oleh Pak Saryal, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jateng 1 dan Jateng 101, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu Guru. Adapun rangkaian dalam kegiatan sosialisasi budaya positif kita hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua doa, lalu yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang keempat sambutan, dan yang kelima penjelasan tentang budaya positif di sekolah. Untuk melangkah ke kegiatan berikutnya, mari kita berdoa sebelum kegiatan agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, sukses, dan bermanfaat buat kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk melangkah ke kegiatan berikutnya, yakni kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan Bapak Ibu berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Semoga dulu kembali Bapak Ibu Guru. Lanjut ke kegiatan berikutnya, yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak Saryal. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih. Mohon maaf, izin tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan ada keperluan penting. Beliau harus menghadiri rapat bersama di kantor Satlak Kecamatan Pasarbo. Jadi di sini saya ingin mewakili beliau. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syahid, kepada Ibu Santi yang sudah dengan ikhlas memberikan diseminasi tentang budaya positif di SDN Jateng 01 pagi. Ibu Bapak, budaya positif ini sangat penting. Budaya positif adalah pilarnya sekolah. Jadi harus kita bangun sekuat-kuatnya agar tercipta perilaku-perilaku yang kita harapkan terhadap seluruh peserta didik, baik itu murid maupun guru dan juga tenaga pendidikan. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Kita terapkan budaya positif ini agar menjadi kebiasaan.
Dari kebiasaan itu tumbuhlah disiplin positif dalam diri kita. Disiplin positif adalah disiplin yang hadir dalam diri tanpa adanya paksaan. Mungkin itu saja pesan-pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, selesai sesuai dengan targetnya. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sarya memberikan sambutannya dan sekaligus motivasi buat kita semua untuk menerapkan budaya positif di sekolah tercinta kita. Untuk kegiatan selanjutnya, yakni kita akan melihat dari PowerPoint Bapak Ibu. Ya, ini adalah agenda kegiatan disiplinas kita. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu membuat kesepakatan kelas diseminasi. Ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini kesepakatannya ya. Kesepakatan kelas itu kita bagaimana menyepakati agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan akhir. Ya, mungkin ada pendapat Bapak Ibu kesepakatan yang akan kita ambil, contohnya misalnya mendengarkan ketika pembicara menjelaskan isi dari diseminasi, itu salah satu contohnya. Ya, Baik Pak, fokus Pak. Kita sebagai peserta diseminasi, kesepakatannya adalah pertama fokus ini dari saya Pak. siapa? Fokus. Ada yang lain? Ya. Alat komunikasi di silent. Ada yang lain? Kalau sedang berbicara audiens, yang tidak memotong pembicaraan. Ya, bagus. Kalau sedang berbicara, tidak memotong pembicaraan. Yang pertama tadi fokus. Di sini tadi apa? Oh, iya. Alat komunikasi di silent. Yang ketiga tadi. Kalau sedang berbicara audiens, Tidak memotong pembicaraan. Menghargai pendapat orang. Ada lagi? Ayat apa Mas Film? Mengangkat 5 jari jika ada pertanyaan. Mengangkat 5 jari jika ada pertanyaan atau mengangkat tangan ya? ya, Ada lagi buat Sani? memberikan tanggapan sama sharing. Oke, bagus. Sekali ya. Memberi tanggapan secara positif. Ada lagi? Memberi tanggapan secara positif. Cukup ya? Aku yang memberi apa sih kata dulu ya, memberi tanggapan. Ya. Alhamdulillah sepertinya cukup ya Bapak Ibu 5 kesepakatan yang kita sepakati bersama. Selanjutnya selanjutnya ini tujuan diseminasi kita hari ini. Tujuan yang pertama yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di kelas maupun di sekolah melalui kesepakatan kelas.
Yang ketiga, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu tujuan kita hari ini. Nah, izin Bapak Ibu, ada pertanyaan romantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ini ada 3 pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju tentang 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Oh, ya. Ada yang setuju, pasti ada yang tidak. Ya, terima kasih. Dan pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya. Menurut saya Pak, Iya, izin Bapak. yang memberikan hukuman memang betul Pak positif seperti membaca, namun ketika tetap ada hukuman itu tidak menjadikan anak tersebut sadar Iya, betul. terhadap kewajiban si anak. Iya. Jadi masih abu-abu Pak. Masih abu-abu. Ini yang kedua. Siap. Iya, masih abu-abu. Pertanyaan berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Oke. Ini penghargaan ya, penghargaan itu banyak macamnya. Bisa menggunakan barang atau sekedar lisan atau gestur kita kepada peserta didik. Oke. Topik yang kita akan bahas ini ada 6 budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Untuk topik 1 sampai dengan 3 akan disampaikan oleh narasumber narasumber kita yang hebat, yakni Ibu Santi. Dipersilakan. Sebelum kita membahas ke topik selanjutnya, tadi sudah alhamdulillah ya, kita udah ice breaking. Semoga Bapak Ibu semangatnya keras lagi, ya, semangatnya keras lagi sehingga kita bisa lanjut ke topik berikutnya, yaitu topik keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi setiap manusia mempunyai kebutuhan dasarnya, ya, dan dunia yang berkualitas. Oke, yang pertama ini kebutuhan manusia dasarnya yaitu kasih sayang. Kasih sayang itu seperti kita diterima ya, diterima di keluarga, diterima di masyarakat. Ya mungkin yang masih muda juga diterima cintanya, gitu ya. Ya, yang masih muda, yang belum berkeluarga nggak apa-apa, ya. Lalu yang selanjutnya yaitu penguasaan, ya. Kita sebagai manusia itu pengen, ya ada rasa ingin menguasai dalam artian positif, gitu ya Bu ya. Misalnya pengen punya sesuatu, ya, pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, itu kan ingin menguasai, pengen punya, gitu ya, pengen punya. Tapi dalam hal positif, bukan menguasai hal yang negatif, ya. Yang negatif itu contohnya apa? Ya punya orang di aku, gitu. Nah itu penguasaan yang negatif. Lalu selanjutnya kesenangan. Nah, kita manusia ini membutuhkan kesenangan. Kalau kita nggak senang, kita akan cepat tua, ya, cepat keriput. Nah, kita butuh kesenangan, hiburan. Bapak Ibu pasti nggak mungkin kerja seumur hidup. Pasti 1 minggu liburan, refresh lah ya, ngecas lagi biar semangatnya tumbuh lagi. Nah itu sesuatu yang wajar. Jadi kalau Ibu ada rezeki jalan-jalan kemana, ke Dubai atau kemana, itu ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Itu emang kebutuhan kita. Kita butuh hiburan. Ya, butuh banget. Nggak mungkin kita menonton aja hidup kerja terus, nyari duit terus, tapi nggak dinikmati, katanya meninggal. Nah itu jangan sampai. Ya, kerja terus pagi siang malam, udah ngumpulin uang banyak sampai triliunan di tabungan, meninggal. Nah itu makanya gunakan, ya, nggak usah sayang, uang bisa dicari, ya. Oke, selanjutnya kebebasan. Ya, Ibu Bapak pasti punya ingin kebebasan, ya.
Ya nggak mau banyak yang beda dengan kalau kita di instansi misalnya ya, di dunia kerja, di dunia lingkungan kita punya aturan, tapi di satu sisi kita juga punya kebebasan berpendapat, ya, kebebasan berperilaku, tapi dalam koridor yang positif. Nah, dari keempat ini adalah dari keempat kebutuhan dasar manusia ini yang membuat kita bisa bertahan hidup di masyarakat, bertahan hidup di mana-mana. Ya, selanjutnya topik yang kelima, yakni 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik atau guru. Oke, ini 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum yang tadi sudah dijelaskan sama narasumber kita yang hebat, Bu Santi. Di sini saya hanya menambahkan penjelasan biar lebih jelas lagi. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dari kelima 5 kontrol ini ada yang buruk, sedang, dan baik banget. Ya, nah yang buruk itu identitas gagal atau kontrol dari luar, yakni penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Penghukum yang tadi dijelaskan, apa-apa hukum, tidak mengerjakan PR, lari 5 putaran, tidak piket seminggu hukumannya, itu adalah yang gagal, dan itu akan membekas seumur hidup kepada peserta didik dan akan diingat sampai gede juga akan diingat. Iya tuh dulu saya sama ibu guru ini, sama bapak guru ini saya dihukum gara-gara kukunya panjang, digetok pakai penghapus kayu, gitu. Kenapa sih ngomong kayak gini? Pengalaman pribadi. Ya pernah digetok, ya nggak apa-apa. Tapi itu dulu. Sekarang udah nggak boleh seperti itu. Yang jambangnya panjang ditarik dari lapangan sampai kelas. Ya itu juga. Itu nggak boleh. Itu hukuman, nggak boleh, itu gagal, dianggap gagal. Nah, kegagalan yang kedua adalah kalau kita mengambil posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kelihatannya halus, tapi nyelekit ke anak-anak. Jadi membuat anak-anak itu menjadi merasa bersalah. Saya salah banget gitu. Dengan kalimatnya apa sih, kayak gimana? Nah, kalimatnya misalnya gini, ya. Kamu seharusnya tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Jadi gini ke anak-anak di kelas nggak bisa diem nih, rame banget. Anak-anak, kamu tahu nggak, ibu itu stres gara-gara kamu berisik. Nah itu namanya membuat orang merasa bersalah. Jadi anak itu dibikin jadi bersalah gara-gara berisik dia dan dilihat sama gurunya, dan itu nggak boleh, itu dianggap gagal juga. Dan sikap 5 kontrol yang kurang baik itu nggak boleh. Ya, contoh saja itu menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Ya, nah lanjut posisi kontrol yang ketiga yang tentang identitas, berhasil atau sukses. Nah itu kontrol dari luar juga. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Contohnya itu teman. Nah contoh perbuatannya itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi setelah ada kejadian, jadi dibikin alasan aja. Ya, dibuat, ya namanya anak-anak ya masih banyak alasan. Jadi suka dibuat, itu dia pak, itu dia pak, itu dia bu, itu dia bu. Jadi ya, ibarat kata mencari kambing hitam. Ya, itu nggak boleh juga. Ya. Lalu yang selanjutnya itu memantau. Ya, kata-katanya apa? Apa peraturannya? Jadi dipantau, misalnya ada anak yang nggak piket. Bu, dia nggak piket bu. Terus ibunya datang. Apa peraturannya seharusnya kalau yang nggak piket? Nah, langsung gitu. Jadi itu kan ada hukumannya juga ya. Ada unsur hukuman pemantau, tapi ada unsur hukumannya. Nah, seperti itu juga tidak
tidak boleh. Nah, ini ada banyak contohnya ya, dari guru berbuat, guru berkata, hasil kelihatan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid. Kalau kita ambil contoh yang dari dampak pada murid untuk 5 kontrol yang keempat, yaitu memantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, tadi yang dijelaskan sama Bu Santi, antara konsekuensi sama hukuman, reward sama hukuman. Nah itu biasanya ada di pemantau. Terlihat positif tapi ternyata negatif. Jadi positif negatifnya dilihat dari mana? Dari penerimaan muridnya. Yang dapat nilai ulangan 100 dapat hadiah gitu. Nah, jadi besok-besok murid itu semangat cuma gara-gara ada hadiahnya. Nah, itu jadi sedangkan kalau dia dapat guru yang berbeda yang tidak memberikan hadiah apa-apa, udah dia nggak bakal mau belajar lagi. Jadi aja orang dapat hadiah beda sama guru yang dulu. Gitu. Jadi terlihat positif ternyata negatif. Nah, dari pemantau tersebut. Nah, posisi yang terakhir ini manajer. Manajer ini posisi yang paling perfect ya. Identitas berhasil, sukses. Ini kontrol diri, ya. Nah, guru berkata. Jadi guru ini berkata ketika kalau seandainya ada kasus. 5 kontrol ini adalah untuk mengontrol kita jika ada kasus di sekolah. Ya, namanya sekolah itu kan pasti banyak itu ya. Dari kasus kecil sampai dengan kasus besar. Namanya anak-anak, ya, yang mempunyai 2 kodrat, ya, kodrat zaman dan kodrat alam. Sedangkan kita ini kan tugasnya hanya menuntun, ya, nuntun. Jadi yang salah kita lurusin lagi, dia udah belok lagi, tuntun lagi, yang lurus lagi, ya begitu. Jadi emang tugas kita seperti itu. Nah, jadi pasti ada masalah-masalah. Nah, yang paling perfect itu manajer. Yang guru berkata mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya ketika mereka rambutnya diwarnai, misalnya ada murid rambutnya diwarnai, kita mencoba menyelesaikan masalah dengan 5 kontrol, yaitu manajer. Kita tanyain alasannya dia kenapa mewarnai. Setelah kita tanyakan alasannya, baru kita kuatkan. Setelah kita kuatkan, kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat di dalam kelas. Nah, habis kita tanyakan keyakinan, baru deh kita nasihati dengan kata-kata yang bijak, baik gitu. Jadi itu yang manajer. Nah, yang guru berkata apa yang kita yakini, yang tadi saya bilang yakini di kelas, lalu hasilnya menguatkan pribadi. Jadi setelah kita yakini, dia menjadi kuat. Jadi kuat karena kata-kata positif yang kita berikan. Lalu kaitannya dengan dunia yang berkualitas, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Setelah kita beri keyakinan, kita beri kata-kata, itu dia jadi semakin percaya diri lagi. Karena terkadang yang kita hukum itu malah jadi down, jadi mentalnya jadi turun. Nah, ini kita nggak boleh, kita jadi minder dianya. Nah, di sini kita enggak. Nah, yang selanjutnya murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Misalnya yang tadi yang rambutnya diwarnai kasus ya. Lalu bagaimana ibu cara saya menyelesaikan masalah yang rambut saya? Ya coba kita ajak dia berpikir lagi. Nah, setelah kita pancing dia berpikir, dia akan mengeluarkan pendapat. Nah, contohnya dari rambut diwarnai adalah dipotong. Kan kalau diwarnai lagi kembali ke warna hitam kan nggak boleh ya. Nah, kalau berdasarkan agama yang saya yakini ya. Nah, yaitu dipotong. Potong rambutnya, Bu. Oke, sudah tahu harus dipotong rambutnya. Kalau gitu setelah pulang sekolah kamu potong rambut ya. Iya, Bu. Nah, itu dengan sendirinya mereka menyadari dan langsung mengambil tindakan positif untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Itu yang dari sifat manajer. Memang prosesnya agak lebih lama karena ada bertanya, ada dialog lah ya antara guru sama peserta didik.
Nah, cuma penyelesaiannya jadi baik, positif, dan tidak ada yang membekas. Gitu, membekas dalam hal yang negatif ya, tapi membekasnya dalam hal yang positif. Beda sama yang menghukum. Gitu. Selanjutnya, ini adalah 5 posisi kontrol. Saya ulang. Yang pertama penghukum, kedua membuat orang merasa bersalah, lalu yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Yang paling perfect dan sempurna adalah manajer. Selanjutnya di sini ada pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan? Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Membuat orang yang merasa bersalah. Ya, tadi yang di poin yang kedua. Terus kami tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Jadi dia langsung dijudge dengan kata-kata yang negatif. Lalu yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak. Nah, demi Bapak Ibu guru yang saya bilang, ini gara-gara kamu nih Bapak jadi stres, kamu berisik banget sih. Nah, itu teman. Lalu yang ketiga, keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Jadi dikasih sesuatu ya. Lalu yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kata-katanya, yaitu manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir itu langsung menjudge yang negatif, itu penghukum, dan itu nggak boleh. Oke, selanjutnya bergerak antara. Nah, ini ada peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai, manajer, dan memperbaiki. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi sama narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Santi tentang ini ya. Jadi peraturan, pemantau, konsekuensi, nilai, manajer, dan memperbaiki. Di sini ada pertanyaannya. Ibu di bawah, yang di kotak bawah, yaitu kalau kamu tidak titik-titik saya akan. Nah, itu menghukum ya. Kalau kamu tidak tertib, kalau kamu tidak baris, saya akan menghukum kamu. Nah, itu adalah kata-kata yang negatif yang tipe penghukum dari 5 kontrol tersebut. Lalu diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman, sama seperti yang di atas ya. Lalu apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, ini yang namanya manajer ya. Memperbaiki, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Contoh dari manajer itu banyak ya. Misalnya ada yang lagi berantem nih Bu ya. Ada yang lagi berantem sampai dengan kancingnya putus 3 gitu ya. Lalu cara penyelesaiannya kita menggunakan metode manajer. Dipanggillah kedua orang anak tersebut yang berselisih. Kita tanyakan apa penyebab mereka bertengkar. Setelah menanyakan mengapa mereka bertengkar, kita kuatkan dengan setiap orang pasti mempunyai masalah masing-masing. Nah, tapi di sini tidak selesai saja sampai di sini. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah yang kamu perbuat? Kancing teman kamu putus di 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Makanya menjawab yang bertengkar itu, saya harus menjahitnya dong Bu. Oke, betul, menjahitnya. Misalnya gitu ya Bu ya. Nah, terus si anak itu ngomong lagi, tapi saya nggak bisa menjahit. Oke, kita diajarin sama ibu guru tata busana, diajarin langsung dikerjain. Dan itu contoh dari manajer juga. Jadi banyak contoh bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan sistem manajer. Ya. Izin azan dulu, di pause dulu. Oke. Tadi kita sudah mencoba untuk membahas tentang 5 posisi kontrol. Mungkin di sini ada pengalaman Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol ini, tentang penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Mungkin ada yang ingin diungkapkan, dipersilakan. Kita tidak selamanya sempurna, Bapak Ibu. Pasti kita juga pernah menghukum. Saya juga jujur aja pernah. Cuma setelah mempelajari ini, sedikit demi sedikit mencoba untuk dirubah. Yang tadinya menghukum, kita rubah menjadi manajer.
ya itu sesuatu yang wajar, yang penting masih dalam koridor tidak berlebihan dalam menghukumnya ya dulu. Tapi insya Allah untuk saat ini kita coba rubah ke arah manajer. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu di kelas yang pernah mengalami dari 5 posisi kontrol tersebut ya, ada mungkin buat Sani ya. Iya, terima kasih Pak Sahid untuk waktunya, berbagi pengalaman juga dengan Bapak Ibu guru yang lain. Di sini mungkin pengalaman ya Pak Sahid dari anak didik saya sudah pernah saya ajar. Jadi ketika itu di sini bukan saya sebagai pelakunya, tetapi ada yang diterima oleh anak didik saya kala itu mendapatkan perlakuan yang cukup dikatakan mungkin bisa sesuai dengan yang ditabrak Pak Sahid sampaikan di sini. Artinya dia merasa terhardik, merasa disakiti, merasa dipermalukan. Jadi ada dari anak saya itu ketika kala itu anak itu mengadukan ke saya Pak Sahid pengalaman. Jadi adalah dia temui salah satu guru ya. Artinya ketika saat itu anak saya itu sudah melakukan tugas piket kelas. Ya. Nah, kala itu alat kebersihan di kelas tidak ada. Rupanya ada di ruang sebelah. Nah, pada saat itu setiap kali di kelas selalu saya tanamkan attitude kepada anak didik saya. Bagaimana caranya harus bertamu ke kelas orang, bersapa dengan bapak ibu, dewan guru yang lain dia bertemu. Dan kala itu anak saya berusaha bersikap baik untuk bertamu ke kelas lain untuk meminjam alat kebersihan. Tapi yang diterima oleh anak saya saat itu sampai anak saya itu merasa shock. Lapor ke saya, merasakan dengan nada getar yang super ketakutan, super dia menjadi down mentalnya, dan kala itu saya pun shock dengarnya. Karena anak saya itu mengaku justru ketika berkata baik, bertamu yang sopan ke kelas lain, justru yang didapatkan dia malah dilempar dengan alat kebersihan dan dikatakan, kamu tahu tidak, di sini bukan tempatnya menyimpan gudang alat kebersihan. Itu yang membuat anak saya kala itu shock, dan jujur saya berusaha menenangkan. Saya katakan, saudara, itu semua pasti akan ada hikmah. Kamu harus punya mental yang kuat. Jangan mudah kamu merasa tersakiti. Siapapun di dunia ini pasti pernah akan disakiti. Artinya di sini anak-anak saya awalnya mereka ketakutan. Ketika saya coba rangkul, saya tenangkan hatinya, di situ mulai tenang. Saya katakan insya Allah orang sabar, Tuhan akan sayang. Nah itu mungkin pengalaman yang artinya di sini kita saling berbagi. Kita ini kan guru, digugu dan ditiru. Mulai dari ucapan, sikap kita kepada anak. Artinya di sini mau ucapan kita pun sekalipun ya sebisa mungkin tidak pernah dan jangan sampai menyakiti, melukai anak. Apalagi anak yang pada saat itu adalah anak-anak yang dikatakan cerdas. Cerdas bukan hanya secara intelektual, tetapi secara spiritualnya dan secara mentalitasnya. Itu pengalaman saya Pak Syahid. Jadi artinya di sini cukuplah paradigma lama kita tinggalkan. Baiknya kita menuju paradigma baru, kita rubah yang awalnya guru mungkin dulu identik dengan hukum, dengan pembuat orang merasa bersalah, ya. Nah sekarang dengan adanya Pak Syahid paparan tadi bersama Ibu Sri Susanti, mungkin kita rubah mulai saat ini dan ini jadilah Ibu sebagai manajer sahabat bagi anak sekolah ramah. Terima kasih Pak Syahid. Walaupun ini bukan kajian sama orang ini, tapi kelas yang lain akan diberikan
Bapak Ibu guru yang lain ya, turun positif aman mengenai 5 kontrol. Untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Paparan dari Pak Sahid tadi sungguh luar biasa ya, membuka wawasan kita tentang bagaimana memposisikan diri kita sebagai guru, terutama terhadap anak didik kita, agar tidak terjadi trauma berkepanjangan dari siswa tersebut terhadap mungkin perilaku hilang dari seorang guru yang tanpa sadar menjadi sebenarnya ini edukasi yang gak bagus juga ya, yang akan dikenang siswa beberapa tahun kemudian. Di sini saya juga sedikit berbagi. Memang suatu posisi yang sulit ketika mungkin di kelas kita sekolah dasar ini kan kita bisa menerima siswa dari berbagai kalangan. Jadi ibaratnya berbagai menu atau hidangan tersaji di meja kita. Tetapi dari paparan Pak Said tadi mengajarkan kita untuk tetap lost control ya, apapun yang tersaji tadi, mau misalnya contoh asin gitu, tata bahasa yang kita sampaikan, asin nih bukan seperti itu ya, tapi sebenarnya enak, cuma sedikit kelebihan garam, jadi seperti itu Pak Said. Jadi semoga kejadian-kejadian yang dipaparkan oleh Ibu Atsani ke depan tidak terjadi di sekolah manapun di dunia pendidikan kita di Indonesia, karena kita tentu punya anak sendiri nih ceritanya ya, yang masih membutuhkan seorang guru, dan itu juga membuat kita khawatir ya kalau sampai kita anak kita sendiri nanti mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Nah, mudah-mudahan ini diaplikasikan di SDN Jatuh 1, karena tadi Pak Said sudah mengatakan dengan sangat jelas. Terima kasih Pak Said. Jangan kita langsung asin banget, nggak boleh gitu. Tapi kita kemas dengan bahasa yang lebih baik. Sepertinya makanan ini sudah enak, cuma garamnya sepertinya berlebihan. Itu bagaimana cara kita mengemas bahasa agar peserta kita tetap menerimanya dengan positif, gitu ya. Sebenarnya ini juga saya pengalaman pribadi juga, kelas 4 SD saya pernah kena yang namanya kekerasan sama hukuman. Dan itu sampai saat ini saya nggak lupa, walaupun itu pernah kejadian itu kelas 4 SD. Sampai sekarang saya nggak pernah lupa, dan saya tahu gurunya yang mana, dan sekarang udah pensiun. Dia saya tahu, itu sangat membekas kepada diri saya. Tapi bukan berarti saya balas dendam. Saya menjadi guru, saya mau gituin murid saya enggak. Tapi itu menjadi pengalaman buat saya, agar saya tidak seperti itu kepada murid-murid saya. Gitu. Nah, selanjutnya ya, segitiga restitusi ya. Ini segitiga restitusi adalah segitiga bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah dengan sistem manajer. Ya, di sini adalah segitiga restitusi. Ya, yang pertama miring yang pertama yaitu validasi kebutuhan. Selanjutnya menanyakan keyakinan.
lalu menstabilkan identitas. Nah, jadi ketika kita mengalami kasus di sekolah, baiknya kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama, ya Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika murid melakukan sesuatu hal yang tidak sewajarnya dilakukan seorang anak, ya kita tanyakan dulu. Kamu tentu punya alasan. Jadi alasannya apa sih? Mau ngapain sih dia, gitu ya? Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, misalnya dia pengen makanan, pengen minta gitu ya sama temennya, tapi gara-gara dia nggak tahu caranya, main rebut aja sehingga jatuh makanannya. Padahal temennya mau ngasih, cuma gara-gara dia cara memintanya yang kasar, jadi nggak ngasih. Ya contoh itu. Ya. Selanjutnya, nilai apa yang telah disepakati? Nilai yang disepakati ini tadi kita bahas di awal sama narasumber pertama itu Ibu Santi. Ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu kita kuatkan lagi. Kita tanyakan lagi kepada peserta didik kita, apa ayo yang udah kita sepakati bersama teman-teman. Dia menyebutkan dengan sendirinya, berperilaku sopan dan sebagainya, contohnya gitu. Nah, itu betul. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan lagi. Pastinya kan ingin jadi seperti yang baik, kan nggak mungkin. Saya ingin jadi penjahat, nggak mungkin. Dia jarang anak yang ngomong seperti itu. Pasti ingin jadi yang lebih baik ketika kita menyelesaikan masalah. Lalu resolusi yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah memiliki kesalahan. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan yang tadi saya tunjukkan, yang saya ceritakan tentang kancingnya. Kita menstabilkan kondisinya aja dengan cara kata-kata, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Bapak. Tapi, gitu kan, ada tapinya. Kesalahan itu jangan diperbuat terus menerus. Nah, lalu dikuatkan lagi, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan. Itu adalah kata-kata. Jadi distabilis. Yang tadinya dia kan labil, gara-gara dia emosi labil, emosionalnya labil, sikapnya labil, semuanya labil. Tapi kita menstabilkan biar dia seimbang, ya. Nah, kalau udah stabil itu jadi turun emosinya sehingga bisalah kita memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat yang positif. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang kedua, menanyakan keyakinan yang telah disepakati di kelas. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Jadi itu tahapannya. Selanjutnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, ini contoh yang menstabilkan identitas. Guru berkata, nah, di sini berbuat salah itu hal yang manusiawi, karena emang semua manusia punya salah dan pernah berbuat salah. Kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ini kita motivasi. Bapak Ibu tidak tertarik, Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Bapak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kan kalau kita nyalahin diri sendiri, kita berarti salah buat diri kita, dan itu akan menurunkan mental kita. Jadi kan kita jadinya nggak pede, nggak percaya diri ketika bertemu teman-teman, bertemu siapapun. Nah, disinilah kita harus menstabilkan. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Membantu peserta didik mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Dia bikin salah, pasti dia punya alasan, gitu ya, punya alasan yang kenapa. Selanjutnya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Nah, guru berkata, jadi kita ini berkata ketika ingin validasi kebutuhan. Yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Lalu yang kedua,
kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Lalu yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang lebih baik, yang lebih positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau menyakiti orang lain? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan baik-baik besok lagi? Jadi itu memvalidasi kebutuhan dari yang melakukan kesalahan. Lalu menanyakan keyakinan. Ya, ini keyakinan ini yang sudah dibuat, yang disepakati di kelas ya Bu ya. Bukan di sekolah Pak. Ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas kan gitu. Nah, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Apa nilai keyakinan yang kita sepakati di kelas? Nah itu, jadi kita pancing biar dia menjawab. Apa biasanya kalau yang ngomong itu lebih meyakini dibandingkan orang yang menulis atau yang apa gitu. Selanjutnya interval 30 detik ya. Ini kita ada beberapa pertanyaan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, gitu ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada peserta didik ketika menghadapi kasus di sekolah. Lalu, apakah wajar membuat kesalahan? Tidak. Bisakah kita memperbaiki? Bisa. Apa yang kamu lakukan saat ini? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Nah, pasti ada yang iya, ada yang tidak, tergantung dengan sikap yang dilakukan oleh peserta didik. Kapan kamu siap untuk mulai? Mulai dalam artian yang baik, harus melakukan kesalahan. Apakah kamu siap memulai untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Contohnya seperti itu. Lalu peraturannya apa? Kita tanyakan peraturan atau keyakinan kelasnya. Sepertinya kamu punya masalah yang saya bisa bantu apa? Jadi kita menawarkan, ya. Selanjutnya, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Habis melakukan kesalahan, kita tanyakan apa bentuk tanggung jawab dia. Jadi bisa melakukan apa? Selanjutnya, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Jadi kita bantu, walaupun kita nggak usah malu-malu sama peserta didik. Kalau memang kita bisa bantu, kita bantu. Kan terkadang ada yang gengsi gitu ya, itu gengsi banget bantu peserta didik gitu ya. Kita nggak usah gengsi. Kalau memang kita bisa bantu, kita bantu. Lalu, apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Lalu selanjutnya, apakah tugas kamu saat ini? Kita tanyakan bagaimana kewajibannya sebagai peserta didik. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Lalu yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Jadi sebab akibat gitu ya. Seperti itu. Nah, dari kegiatan yang sudah kita laksanakan, kita mari merefleksikan ya Bu ya. Merefleksikan kegiatan hari ini. Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Monggo dipersilakan Bapak Ibu yang mau menjawab pertanyaan satu, pertanyaan refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru apa yang didapatkan? Baik, terima kasih Pak Sari. Hal baru yang saya dapatkan tentang paradigma baru bahwa kita menyadari guru bukan hanya sebagai sosok yang ditunggu dan ditiru, tetapi harus menjadi sosok yang mana dia harus menempatkan posisi kepada anak ya, bahwa kita sebagai guru itu jika anak berbuat kesalahan, kita harus bagaimana cara menyadari
mengajarkan anak tersebut dengan menempatkan kita sebagai posisi kontrol manajer itu yang terbaik. Nah, ini paradigma baru yang saya dapatkan bahwa baru mengerti ya, oh ternyata posisi manajer itu seperti ini. Oh ternyata menangani permasalahan anak itu yang terbaik itu dengan cara menempatkan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, baru tahu kayak gitu Pak, baru mengerti lah, itu hal baru yang saya dapatkan, dan semoga saya dan diharapkan Bapak Ibu guru dan diharapkan juga SDN Jatuh 01 sudah mempunyai paradigma baru dalam diri guru bahwa kita menyelesaikan segala perkara itu dengan memposisikan diri kita sebagai manajer. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Santi ya. Jadi paradigma yang didapat dari Bu Santi yaitu paradigma dalam menyelesaikan masalah yang menggunakan 5 posisi kontrol. Yang paling utama yaitu manajer. Ya, selanjutnya refleksi kedua adalah perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Silakan. Ada yang memiliki pendapat untuk refleksi di pertanyaan yang kedua? Pak Rizky, silakan. Jadi saya ini senang ya karena merupakan ilmu baru ya, karena yang selama ini saya hanya mendapatkan misalnya guru itu pembelajaran terpusat pada guru center ya di center ya, jadi sekarang itu mereka, jadi saya dapat hal mengenai pengetahuan baru tentang pembelajaran bagaimana seorang guru ya bisa menangani anak ya di masa sekarang ini, karena berbeda dengan zamannya saya ya. Sekarang zamannya saya, zamannya kelas 20-an itu pasti akan berbeda dengan zaman sekarang yang termasuk Terima kasih Mbak Rizky. Pertanyaan selanjutnya ya, untuk refleksi ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Silakan. Peran Among buat tadi. Iya, terima kasih Pak Samit untuk poin pertanyaan refleksi yang ketiga di sini. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Mungkin yang tadi poin paradigma menjadi seorang guru yang berperan sebagai manajer itu berusaha saya lakukan terapkan pada diri saya, terutama selama mengikuti modul yang saat ini Pak Sahih sudah katakan. Terima kasih Pak Sahih. Terima kasih Bu Sani. Di peran Among itu yang manajer ya Bu Sani ya. Terima kasih. Oke, yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Boleh? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi yang terakhir ya, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini, betul ya pertanyaan tadi seperti itu. Bahwa setelah mengikuti modul atau mengikuti sesi ini, saya akan melakukan peran Among sebagai manajer Bapak. Sebagai manajer dalam menangani permasalahan yang terjadi pada siswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi ya atas refleksinya. Alhamdulillah kegiatan demi kegiatan sudah kita lalui dalam sosialisasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan narasumber pertama Bu Santi dan narasumber kedua bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru dan bisa menjadi nilai ibadah buat kita semua. Sebelum kita akhiri ini, mari kita semua ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.